Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jainal Samsul Arif. Di sini saya akan membahas tentang NFA dan DFA ekuivalen dalam tata bahasa otomata. Nah, sebelum masuk ke dalam NFA dan DFA ekuivalen, di sini saya akan membahas uh, kelebihan dan kekurangan NFA maupun DFA. Nah, kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan NFA terlebih dahulu. Nah, NFA atau bisa disebut non-deterministic finite automata memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya dapat kita sebutkan. Yang pertama, NFA lebih fleksibel daripada DFA karena NFA dapat memiliki lebih dari satu transisi keluar dari sebuah keadaan untuk simbol masukan yang sama. Lalu yang kedua, NFA dapat memahami bahasa yang sulit dipahami oleh DFA karena dapat memiliki banyak keadaan. Lalu yang ketiga, dalam pemrosesan NFA lebih sedikit memerlukan waktu karena fleksibilitasnya dalam mengatasi beberapa masukan. Lalu kekurangan NFA, yaitu yang pertama, kesulitan dalam implementasi. Karena NFA lebih sulit diimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleksitas transisi non-deterministiknya. Lalu yang kedua, pengenalan yang kurang efisien. Karena meskipun NFA lebih fleksibel, tetapi NFA memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengenali bahasa tertentu. Yang ketiga, NFA memerlukan ruang yang lebih besar karena NFA dapat memiliki lebih banyak keadaan dan transisi dibandingkan dengan DFA yang dapat menghasilkan mesin yang lebih besar dalam beberapa kasus. Lalu deterministik. Lalu yang kedua, DFA atau kepanjangannya deterministic finite automata. Yaitu kelebihan DFA dapat kita sebutkan kesesuaian untuk bahasa reguler. Nah, karena DFA sangat cocok untuk mengenali bahasa reguler yang merupakan kelas bahasa yang relatif sederhana. Jadi, si DFA sesuai untuk bahasa reguler. Yang kedua, implementasinya yang sederhana karena DFA lebih mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman karena sifat deterministik mereka. Lalu ketiga, pengenalan yang lebih efisien karena DFA memiliki transisi yang deterministik. Artinya, setiap simbol masukan hanya memiliki satu transisi yang mungkin dari keadaan saat ini. Lalu, kita akan bacakan kekurangan DFA. Yang pertama, keterbatasan dalam mengenali bahasa yang lebih kompleks. Karena salah satu kekurangan utama DFA yaitu ketidakmampuannya mengenali bahasa yang lebih kompleks daripada bahasa reguler. Lalu yang kedua, DFA memiliki pengenalan yang terbatas karena DFA tidak dapat mengenali bahasa yang memerlukan memori sebelumnya yang panjang atau bahasa dengan struktur yang lebih kompleks. Ketiga, kurang fleksibel karena DFA tidak memiliki fleksibilitas dalam mengelola transisi non-deterministik sehingga mungkin memerlukan DFA yang lebih besar untuk mengenali bahasa tertentu dibandingkan dengan NFA. Nah, selanjutnya NFA dan DFA ekuivalen. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam NFA dan NFA ke DFA ekuivalen. Nah, di sini saya sudah memiliki tipe yaitu bahasa R. Sini saya sudah memiliki pendefinisian string yaitu bahasa R didefinisikan dengan W adalah string yang memuat AE dengan W himpunan dari sigma. Isi sigma di isi sigma ada E dan Z. Nah, string paling pendeknya yaitu A dan E. Nah, ini adalah string yang akan kita coba nanti. Nah, di sini kita akan buat state NFA-nya terlebih dahulu. Karena string yang memuatnya adalah AE, maka otomatis inputannya adalah A dan E. Nah, di sini kita memiliki state awal, state tengah, dan state akhir.
kita beri nama dengan S P dan Q. Nah, karena si W-nya adalah string yang memuat AE, berarti si AE bisa berada di depan, di tengah maupun di belakang. Jadi untuk perluasannya di sini. A, dan di sini juga. Karena kita hanya fokus pada transisi yang dibutuhkan saja, yaitu transisi A dan E. Kita hanya yang dibutuhkan saja yaitu transisi A dan E. Jadi NEPA, kita sudah membentuk NEPA, lalu kita buat tabel transisinya. Sini A, B, Y, di sini S, sini P, Q. Nah, aturan pada NFA yaitu state-nya boleh menerima simbol input kosong. Lalu transisinya dapat lebih dari satu tujuan. Nah, seperti ini. Ketika P dikasih inputan Z, dikasih inputan A maupun Z, itu akan kosong. Nah, kita coba di sini. S dikasih inputan A akan ke SP, yaitu dua tujuan. Berarti kita tulis S P. Lalu ketika S dikasih A akan tetap di S. Ketika dikasih E akan tetap di S. Kita coba lalu kita untuk P. Ketika P dikasih inputan A akan 0 karena akan kosong maksudnya. Karena P di sini tidak memiliki perulangan seperti S dan Q, akan 0. Ketika P dikasih E akan ke Q. Ketika P dikasih Z akan kosong. Nah, ketika Q dikasih inputan A, E maupun Z akan tetap di Q. Nah, ini adalah contoh NFA pada string yang memuat AE. Ketika kita sudah membuat NFA-nya, lalu kita buat ke DFA, yaitu dengan proses DFA ekuivalen. Nah, untuk membuat DFA ekuivalen, di sini kita mempunyai rumus, yaitu N sama dengan jumlah state pada NFA. Kita hitung state pada NFA ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sini 3. Nah, untuk key DF, untuk key DFA sama dengan N aksen N aksen.
untuk end action ini sama dengan yaitu key action sama dengan 2 pangkat n. Yaitu sama dengan key action sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk membuat DFA equivalent kita harus membutuhkan state baru dengan jumlah 8 state baru. Nah, berikut ini adalah rumus untuk DFA equivalent untuk pembuatan state baru. Nah, dalam key DFA yaitu state barunya ada 0, ada S, ada P, ada key, ada SP, ada SKey, ada PKey dan SPKey. Kita buat tabel transisi DFA equivalentnya terlebih dahulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 8. Kita jangan lupa beri tanda state awalnya untuk S sebagai state awal dan key sebagai state akhir. Nah, karena di sini ada SKey, PKey dan SPKey, ketika state yang ada key-nya maka itu akan disebut state akhir dengan tanda bintang. Ini kita lupa memberi state awal dan state akhir. Nah, untuk S ketika kita samakan saja seperti NFA, tapi tidak memakai sini ada S, sini kosong, sini key, sini key. Sini. Jika kosong diberi A, E atau maupun J akan tetap kosong.
SP ini untuk menentukan SP jika dikasih A, itu kita lihat S dan P. Nah, kita gabungkan hasil dari S dimasukkan A dan hasil dari P jika dikasih inputan A, yaitu SP dikasih inputan kosong maka akan tetap SP. Nah, lalu kita lanjut ketika SP dikasih inputan E, kita lihat pada S kasih inputan E adalah S, ketika P dikasih inputan E adalah Q, jadi otomatis S dan Q ini disatukan menjadi SQ. Nah, kita lanjut. Untuk SP dikasih inputan Z, yaitu kita lihat S hasil S dikasih inputan Z adalah ke S, ketika P dikasih inputan Z kosong, berarti otomatis di sini hanya S saja. Lalu di sini, nah SQ. SQ adalah penggabungan dari hasil dari S dikasih inputan A dan Q dikasih inputan A, yaitu hasilnya adalah hasil dari S dikasih inputan A yaitu SP, hasil dari Q dikasih inputan A yaitu Q. Jadi SP digabung dengan Q menjadi SPQ. SPQ. Nah, lalu kita lihat SQ dikasih inputan E, yaitu lihat S dan yaitu kita lihat pada state S dikasih inputan E yaitu S, ketika Q dikasih inputan E yaitu Q. Jadi kita gabungkan menjadi SQ. Nah, kita lanjut ketika SQ dikasih inputan Z, yaitu kita lihat pada S kasih inputan Z yaitu S, ketika Q kasih inputan Z yaitu Q, yaitu tetap kita gabungkan menjadi SQ. Nah, kita lihat pada PQ. Nah, PQ dikasih inputan A, kita lihat pada state P dan Q. Ketika P dikasih inputan A yaitu kosong, ketika Q dikasih inputan A yaitu Q. Jadi kita kosong digabungkan menjadi Q, maka akan tetap hanya Q saja. PQ, kita lihat PQ dikasih inputan E. Nah, PQ. Nah, untuk pada P dikasih inputan E yaitu Q dikasih inputan E yaitu Q. Nah, karena sama keduanya Q, maka hanya satu saja yang diambil, tetap Q. PQ, P dikasih inputan Z yaitu kosong, Q dikasih inputan Z yaitu Q, yaitu otomatis di sini PQ pada PQ dikasih inputan Z maka hanya Q saja. Nah, di sini untuk SPQ kita lihat, ketika SPQ dikasih inputan A, kita lihat state S, P dan Q. Kita gabungkan ketiganya. Di sini SP ketika S dikasih inputan adalah SP, P dikasih inputan A adalah kosong, Q dikasih inputan A yaitu Q. Jadi kita gabungkan ketiganya yaitu menjadi SPQ. Nah, kita lanjut. SPQ dikasih inputan E, kita lihat hasilnya pada ketiga state tadi yaitu S kasih inputan E yaitu S ke S, P dikasih inputan E yaitu ke Q, Q dikasih inputan E yaitu ke E. Jadi di sini SQ. Nah, pada SPQ dikasih inputan Z, S dikasih inputan Z hasilnya S, P dikasih inputan Z kosong, Q dikasih inputan Z Q. Jadi di sini hanya SQ saja. Nah, ini adalah tabel transisi DF equivalent. Lalu kita akan buat diagram state-nya. Kita buat terlebih dahulu semua state-nya. 1 berjumlah ada 8, 2, 3. Itu kita lihat ada berapa jumlah state akhir, 1, 2, 3, 4. Berarti state akhir kita kasih state akhir di sini 1, di sini 2, 3, 4.
state awal ada di sini. Kita tinggal masukkan nama-nama state-nya. S di sini, P di sini. Ini di sini kosong. Di sini SP. Di sini SKI. Di sini PKI. Di sini SPKI. Oke. Lalu kita sambung-sambungkan garis-garisnya. Kasih S ke SP, kasih A, kasih tetap di S. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Kita lanjut pada P, dikasih ikutan kosong akan ke kosong. Ke Q kosong, berarti di sini A dan Z. Di sini ke lalu kita lanjut pada Q. Karena Q tetap dikasih inputan A maupun sampai maupun Z tetap ke Q, maka di sini A gini. Oke, lalu di sini kosong, dikasih inputan A sampai A atau E atau Z juga akan tetap kosong, maka di sini A, E, Z. Lalu SP. Untuk SP, jika dikasih inputan A akan tetap di SP. Nah, ketika SP dikasih inputan E akan ke SKI. Ketika dikasih inputan Z akan ke S. Kita beri tanda terlebih dahulu. Di sini A, di sini Z, di sini E. Kita lihat SKI. Ketika dikasih inputan A akan ke SPKI. Dikasih inputan E maupun Z akan tetap di sini. Kita kasih simbol terlebih dahulu. Di sini E, Z, di sini A. Lalu yang PKI, ini ketika diinputkan A, E maupun Z akan tetap ke Q semuanya. A, E, Z. SPKI ini ketika dikasih inputan A akan tetap ke SPKI. Ketika dikasih inputan E atau Z maka akan kembali ke SKI. Ini adalah DFA yang ekuivalen. Bagaimana? Ini adalah contoh hasil DFA yang ekuivalen. Untuk state yang ini, keempat state ini, karena tidak memiliki state awal, yaitu S, contohnya state awalnya, maka keempat state ini akan dieliminasi.
akan dihapus, akan dieliminasi. Jadi ini adalah merupakan kita akan copy terlebih dahulu yang NP ini. Duplikat. Ini adalah NFA dan ini DFA. Nah, kita akan coba pengecekan dalam string yang sudah ditentukan tadi. 5 string yang sudah ditentukan tadi. Ini NFA tadi kehapus. Ini DFA. Nah, kita akan coba untuk AEZ. AE. Yang pertama untuk AEZ untuk coba ketika S dimasukkan A, maka akan ada dua pilihan.
yaitu S, sini P. Nah, lalu ketika dimasukkan E, kalau yang ini ketika dimasukkan E akan ke S tetap, dan ini akan ke Q. Ketika dimasukkan Z, ini akan tetap di S, tetap ke Q. Ini berakhir di sini, yang ini berakhir di state akhir. Berarti untuk string AEZ pada NFA itu diterima. Kita coba untuk DEPA-nya, yaitu ketika S dikasih inputan A akan ke SP, S dikasih inputan A ke SP. Akan S ke inputan S ke SP, S dikasih inputan A ke SP, di SP dikasih inputan E akan ke SQ. Nah, pada SQ ini ketika dikasih inputan Z akan tetap ke SQ. Maka sama halnya ini diterima karena berakhir pada state akhir, karena SQ yaitu merupakan state akhir. Nah, untuk string AEZ ketika dicoba pada NFA dan DFA, keduanya diterima. Kita lanjut ke string selanjutnya, yaitu AA. Itu AA EZ. Kita coba untuk NFA-nya. Nah, di sini DFA. Nah, ketika kita coba pada NFA terlebih dahulu, ketika S dikasih inputan A tekan 2, yaitu S kasih inputan A itu ke S, dan ke P. Nah, ketika S dikasih inputan A lagi, jadi di sini ke S, sini ke P, tapi yang ini berakhir di sini, yang P ini berakhir di sini. Nah, ketika S dikasih inputan E maka akan tetap di S. Kalau yang P ini dikasih inputan E akan ke Q. Nah, ketika S dikasih inputan Z maka akan tetap di S dan berakhir di sini. Beda dengan Z dikasih inputan Q, ini dikasih inputan Z maka akan tetap di Q. Nah, ini NFA ini diterima karena salah satu dari ketiga tujuan tadi berakhir pada state akhir. Lalu kita akan coba pada NFA-nya. Kita akan coba pada DFA. S dikasih inputan A akan ke SP, S kasih inputan A akan ke SP. Nah, ketika SP dikasih inputan A akan tetap ketika SP dikasih inputan A akan ke SP, tetap di SP. Nah, ketika SP dikasih inputan E akan ke SQ. Lalu ketika SQ dikasih inputan Z tetap di SQ. SQ. String AEZ pada DFA diterima karena berakhir pada state akhir. Lalu kita coba string yang selanjutnya, yaitu EAZ. Kita coba EAZ. Kita coba yang dapat terlebih dahulu. Kita coba
coba E aja ini. Ketika S dikasih inputan E, maka akan tetap di S. Ketika S kasih inputan A, maka akan tetap di S. Akan berpindah. Sorry salah. Maka akan memilih dua tujuan, yaitu ke S dan P. Lalu ketika S kasih Z, maka akan tetap di S. Ini akan berakhir di sini karena ketika diinputkan S hasilnya kosong. Ini berakhir di sini. Maka string EAZ untuk string EAZ pada state NFA itu ditolak atau tidak diterima, ditolak. Kita akan coba pada pada string EAZ pada state DFA. Ketika E dikasih inputan, ketika S dikasih inputan E, maka akan tetap S. Lalu ketika S dikasih inputan A, akan ke SP, lalu ketika Z SP dikasih inputan Z, maka akan kembali lagi ke S, maka ini ditolak. Jadi untuk string EAZ untuk ke NFA dan DFA ditolak. Lalu kita coba untuk ZAEZ, string ZAEZ. NFA, DFA. Coba ketika kita coba NFA terlebih dahulu. Ketika Z, ketika S dikasih inputan Z, maka akan tetap ke S. Nah, tetap ke S, dikasih inputan A, memiliki dua tujuan, yaitu ke S dan P. Nah, lalu dikasih E, akan untuk yang S ini akan ke S dan ini akan ke Q. Ketika dikasih inputan Z akan ke S, tetap ini akan ke Q. Nah, ini berakhir di sini. Ini berakhir di state akhir, berarti untuk NFA ZAEZ ini diterima. Kita coba DFA-nya. Ini S kasih inputan Z akan tetap di S. Dikasih inputan A akan ke SP, dikasih inputan E akan ke SQ, dan ketika dikasih inputan Z akan ke SQ lagi. Lalu maka ini diterima untuk string ZAEZ, maka ini diterima. Untuk string ZAEZ pada NFA dan DFA keduanya diterima. Lalu kita coba terakhir, yaitu ZAE. Kita coba NFA. Ketika kita coba terlebih dahulu NFA-nya terlebih dahulu. Ketika S kasih Z, tekan ke S. Lalu ketika S kasih A, akan ke S dan P. Nah,
tujuan. Ketika S ini dikasih E akan di S tetap berakhir di sini. Yang P ini dikasih E akan ke Q, maka ini berakhir di state akhir. Jadi untuk NFA ZAE itu diterima. Lalu kita akan coba DFA nya. ZAE DFA ketika S dikasih inputan Z maka akan tetap di S untuk DFA. Dikasih inputan A akan ke SP. Dikasih inputan E akan ke SQ. Maka untuk ZAEZ DFA nya juga diterima. Jadi NFA dan DFA nya ketika dicoba oleh string kelima string ini hasilnya itu sama. Untuk string AEZ itu diterima keduanya, AAEZ diterima keduanya, EAEZ ditolak keduanya, ZAEZ itu diterima keduanya, dan ZAE diterima keduanya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya tentang NFA dan DFA ekuivalen, dan kelebihan dan kekurangan tentang NFA dan DFA. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf penjelasan saya kurang baik atau tutur kata saya kurang baik, karena saya juga masih belajar tentang tata bahasa otomata ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.